Indonesia sudah mulai hancur-hancur. Pernyataan Bapak Prabowo sudah hancur, sudah karuan adat saja. Dia bilang orang Indonesia yang tidak merasa Indonesia sudah harus lari ke luar negeri. Saya merasa ini ada hal yang sangat penting yang saya perlu sampaikan buat Anda semua. Jangan menganggap bahwa Anda dengan senjata yang Anda punya sedikit itu Anda memerdekakan tanah ini. Tidak ada, saya mau kasih tahu, tidak ada. Mau perang sampai habis-habisan juga Anda tidak punya apa-apa. Anda tidak akan mungkin melawan Amerika dan lain-lain. Anda mau pakai hukum model apapun tidak bisa. Ada yang harus pakai adalah politik hukum. Kalau kamu orang Papua ya tidak merdeka, maka kamu adalah bangsa yang paling terbodoh di atas dunia ini. Kalian orang Papua ini terlalu bodoh. Kamu lebih bodoh daripada bangsa-bangsa lain yang di dunia ini, kan? Tapi saya heran, kalian ini mau terus dibunuh terus itu bagaimana? Otak kalian itu ada di mana? Kalau Anda tidak mampu, sadarlah, jangan paksakan diri. Ada orang lain yang lebih mampu, tetap dia kerja dalam diam. Anda kaya, tapi Anda miskin. Di atas tanahmu yang kaya. Anda jadi gubernur, Anda jadi bupati. Tapi setelah Anda duduki posisi itu, Anda pergi mengemis di Jakarta minta uang. Saya mau kasih tahu bahwa perbedaannya sangat menyolok sekali. Bintang Kejora telah mengorbankan terlalu banyak orang di atas tanah ini. Tapi tidak pernah merdeka-merdeka juga. Kenapa begitu? Harus bertanya. Kenapa Tuhan tidak izinkan hal itu sampai sekarang ini untuk kalian merdeka? Sementara 14 Desember, kami tidak pernah mengorbankan satu nyawa pun. Tidak pernah, ingat. Satu nyawa pun kami tidak korbankan itu. Selama kami berjuang sampai saat ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Narasi yang disampaikan Presiden Melanesia Barat, Dr. Septinus Mamborai Paiki, bukan sekadar pidato. Dalam penyampaiannya, ia mengkritik cara perjuangan yang selama ini dijalankan oleh sebagian kelompok pro-kemerdekaan Papua. Ia juga menyampaikan kritik terhadap pejuang di hutan, para pemimpin yang menggunakan simbol bintang kejora, serta sebagian masyarakat Papua. Menurut pandangannya, cara perjuangan yang mengandalkan kekerasan justru merugikan tujuan yang ingin dicapai. Tuduhan paling berat yang disampaikan adalah bahwa kekerasan internal telah menyebabkan masyarakat Papua menjadi korban. Ia menyinggung kasus pasangan suami istri yang ditembak di hutan tanpa proses hukum. Menurutnya, tindakan seperti itu tidak memperkuat perjuangan, tetapi justru merusaknya. Ia juga berpendapat bahwa para pemimpin memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berada di bawah komando mereka. Pernyataan tersebut memunculkan beragam tanggapan. Sebagian orang menilai kritik itu sebagai bentuk evaluasi terhadap penggunaan kekerasan, sementara yang lain menganggapnya sebagai kritik yang sangat keras terhadap kelompok pro-kemerdekaan. Berdasarkan analisis kami dari tim editor kanal YouTube Manuskrip Papua, pesan utama yang ingin disampaikan oleh Presiden Melanesia Barat, Dr. Septinus Mamborai Paiki, adalah bahwa penggunaan kekerasan tidak lagi menjadi jalan yang efektif. Menurut pandangannya, perjuangan damai merupakan pilihan yang lebih tepat untuk menghindari bertambahnya korban jiwa. Namun, cara penyampaiannya dinilai sangat tegas dan konfrontatif sehingga memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa pertanyaan yang dapat menjadi bahan diskusi adalah apakah kritik terhadap penggunaan kekerasan dapat menjadi bagian dari evaluasi perjuangan? Apakah klaim kepemimpinan yang disampaikan dapat diterima oleh semua pihak atau justru berpotensi menambah perbedaan pandangan? Bagaimana seharusnya berbagai pihak memandang hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal dalam persoalan Papua? Sampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan, berdasarkan fakta, serta tetap menghormati perbedaan pandangan. Diskusi yang sehat akan lebih bermanfaat daripada saling menyerang. Manuskrip Papua. Shalom, selamat pagi. Ya, saya Dr. Ando Septin Mamborai Paiki, Presiden Republik Melanesia berdasarkan proklamasi kemerdekaan negara Republik Melanesia tanggal 14 Desember 1988 oleh Dr. Thomas Wainggai. Saya muncul kembali untuk memberikan edukasi publik sekali lagi kepada seluruh rakyat dan bangsaku yang saya cintai, rakyat Melanesia Barat. Dengan melihat kondisi politik yang sekarang ini sedang terjadi di atas tanah ini, maka saya menghimbau kepada seluruh rakyat bangsa Melanesia Barat untuk sadar bahwa
kemerdekaan, perjuangan sebuah kemerdekaan bagi suatu bangsa itu tidak semudah orang membalik telapak tangan. Tapi ini membutuhkan suatu energi yang sangat luar biasa, cara berpikir di luar kemampuan manusia pada umumnya, yang ada di dalam kendali Tuhan sepenuhnya sebagai sutradara utama dalam sandiwara perjuangan ini. Telah terjadi banyak sekali ketimpangan yang menimbulkan banyak sekali pengorbanan jiwa, raga, nyawa, semuanya. Bahkan yang terakhir dengan melihat kondisi di mana dua atau suami istri yang ditembak dengan cara yang tidak wajar tanpa ada suatu proses hukum. Dan ini sangat melukai perjuangan ini dan menghambat perjuangan ini. Saya mau beritahukan bahwa apakah Anda tidak merasa berdosa? Ya, terutama para pemimpin, saya tidak salahkan mereka yang ada di hutan. Tidak. Tetapi apa yang mereka lakukan dalam keterbatasan yang ada pada mereka, namun itu menciderai perjuangan yang suci ini. Dan itu berarti kembali kepada pemimpinnya. Yang bodoh bukan mereka, tapi yang bodoh adalah pemimpinnya. Tapi juga ini kebodohan bersama. Tindakan-tindakan yang seperti itu sebenarnya ada di dalam suatu koordinasi, suatu komando, satu komando. Pimpinan di mana komando itu dilaksanakan atau aturan itu dilaksanakan atas satu komando, satu perintah. Perintah itu sesungguhnya harus datang dari pemimpinnya. Sekarang pemimpin mereka ini siapa? Dari 7 orang atau beberapa presiden yang ada ini, Beni Wenda, Simon Sapioper, Kobi Oser, tapi Kobi Oser sudah mengundurkan diri karena faktor usia, Michael Karet, lalu Forkorus Yabushimbo. Kalian semua yang berjuang di bawah payung bendera bintang Kejora. Kalian semua ini tidak merasa berdosa terhadap pembantaian yang terus berlangsung, baik yang dibunuh oleh saudara sendiri sesama pejuang maupun yang dibunuh oleh Indonesia sebagai penjajah. Kalian seharusnya mulai berpikir dan sadar bahwa ada cara-cara yang lebih terpuji dan bermartabat, yang berwibawa, yang mengedepankan kemanusiaan di atas segalanya. Yaitu cara-cara yang membawa damai. Cara-cara yang menghadirkan simpati dunia kepada Anda sekalian. Anda sekarang dengan perbuatan itu yang selama ini didukung oleh semua hampir 90% rakyat yang ada di atas tanah ini secara personal maupun secara organisasi. Gereja-gereja, pendeta-pendeta, semua bicara dan mendukung perjuangan Bintang Kejora. Saya bicara dari waktu ke waktu sampai hari ini. Saya menentang kekerasan itu. Ya. Saya menginginkan sesuatu perjuangan yang memberikan kedamaian, kesejukan bagi semua orang, baik orang yang ada di atas tanah ini, orang Indonesia Barat sendiri maupun pemerintah Indonesia, dan juga masyarakat dunia internasional. Tapi itu semua Anda tidak mau dengar. Anda lebih sukanya itu dibunuh, tapi Anda terus berjuang dengan cara Anda sendiri. Kalau mau merdeka, ambillah suatu langkah radikal, tindakan yang jelas untuk merubah cara pandang Anda. Anda harus mengadakan suatu restorasi besar-besaran, pembaruan cara berpikir Anda. Anda jangan salahkan pemerintah Indonesia. Ini kesalahan orang Papua sendiri, kebodohan orang Papua sendiri. Oleh karena itu saya menghimbau supaya kalau Anda mau dibunuh terus, Anda berubahlah cara berpikir Anda. Ya. Saya mau kasih tahu bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik, yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan akar masalah tanah ini dengan cara yang terpuji dan bermartabat, yang mengedepankan kemanusiaan di atas segalanya. Tidak ada. Hanya jalan satu-satunya yang diperjuangkan oleh saya dengan Dr. Tom Rajai. Ya. Tidak ada cara lain. Cara yang kita tempuh hanyalah satu, jalan damai dengan menjadikan Tuhan sebagai gembala kami dalam perjuangan ini.
Dan saudara harus ingat bahwa sejarah perjuangan di atas tanah ini itu berbeda dengan semua bangsa di dunia ini. Jangan samakan Timur Timur dengan kita, jangan samakan Kosovo dengan kita, jangan samakan negara manapun di dunia ini dengan kita. Tidak. Kita punya sejarah tersendiri dan yang diwarnai, yang diterangi oleh terang Injil sejak dua rasul itu tiba di atas tanah ini. Dan itu memberikan suatu kelegaan, suatu terang, cerah yang luar biasa. Bahwa bangsa ini, bangsa Melanesia Barat ini akan bangkit membela dirinya sendiri. Memimpin dirinya sendiri. Saudara coba camkan itu kalimat itu baik-baik. Dari Bapak Ishak Samuel Kendi. Tidak gampang. Itu Tuhan sudah meteraikan melalui hamba Tuhan ini. Dan sekarang Anda harus mesti melihat ini. Jangan hanya menghotbah-hotbah saja di atas mimbar tentang sejarah itu, tapi tidak memaknai sebenarnya siapa yang dimaksudkan oleh pernyataan ini untuk bangsa ini. Itu. Saya mau kasih tahu terus terang kepada saudara bahwa tidak ada pemimpin siapapun di atas tanah ini, di luar negeri maupun yang di dalam, yang dapat menyelesaikan kemerdekaan tanah ini dengan cara yang terhormat dan terpuji dan bermartabat, yang menghadirkan air mata ucapan syukur di atas tanah ini, menghapuskan noda dosa di antara dua bangsa ini, bangsa Indonesia dan bangsa Melanesia Barat. Tidak ada, kecuali yang diperjuangkan, ideologi yang diperjuangkan oleh Dr. Tombaigai almarhum dengan saya Dr. Anspek yang sekarang bicara kepada Anda. Makanya saya berani katakan bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai juru selamat untuk menghapus seluruh dosa dunia ini dan sekaligus menyelamatkan seluruh umat manusia di atas tanah ini, baik tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi saya Dr. Anspek adalah juru selamat untuk tanah ini, menyelamatkan Anda sekalian dari penderitaan, penindasan yang ada. Anda mau merdeka, dengar apa yang saya bicara dan ikut. Berjuang dengan cara yang damai. Dan ini adalah waktunya yang terbaik untuk kita untuk berjuang. Apa yang dilakukan oleh pasukan di hutan dengan menggunakan bendera bintang kejora yang kemarin sudah sangat viral dan membuat seluruh gereja-gereja di atas tanah ini dan semua orang di sini di atas tanah ini mengeluh dan menyesal dengan perbuatan seperti itu. Itu bukan hanya sekedar menciderai, tapi menghancurkan perjuangan ini. Dan itu memalukan. Kalau perjuangan damai yang diperjuangkan oleh saya Dr. Anspek dengan Dr. Tombaigai bisa menghadirkan Palang Merah Internasional datang dan mengurus, ya, bisa mengurus semua keluarga tahanan politik baik dari bintang kejora maupun yang dari bintang 14. Kenapa Benda tidak sampai sekarang tidak masukkan? Benda, Simon Sapiobar, kau yang banyak bicara di situ, mana? Michael Karet, kalian mana? Kenapa tidak bisa masukkan itu Palang Merah Internasional datang untuk melihat itu keluarga-keluarga yang jadi korban di hutan, jadi pengungsian besar-besaran di sana. Kalau tidak mampu, jangan bikin kacau dan jangan bikin rusak ini tanah ini dan jangan membunuh rakyat, mengorbankan rakyat ini untuk without nothing. You can do nothing because you are nothing. And you cannot get what you want. You can lose everything, include your life. You will die for nothing. You will die for no reason. That's why I want to tell you right now. Listen what I'm saying now. There is no any choice to get you independent. No. Only the struggle, peace, and methods. Itu yang saya sekarang sedang perjuangkan dan bicara sampai hari ini. Gereja juga hanya diam-diam saja. Khotbah kebenaran. Khotbah di atas mimbar, tapi menutup mata terhadap ketidakadilan yang sedang terjadi di atas tanah ini. Sangat disesalkan. Tutup mata. Coba Anda renungkan ini baik-baik dan bicara. Mimbar harus bicara. Dukung perjuangan yang benar. Bicara yang benar. Dukung perjuangan kami untuk rebut kemerdekaan dengan cara yang damai. Dukung kami dengan apapun yang kau punya. Gereja, mana gereja? Bicara. Mana kalian orang Papua itu? This is the right time for us to get our independence. This is the right time. Saudara lihat, Indonesia sekarang hancuran. Sorry. Dan saudara lihat sekarang, Indonesia, Anda harus bangkit. Anda orang-orang Sumatera ini, orang-orang Batak, Anda orang hebat, luar biasa, pintar-pintar semua. Tapi kenapa kalian mau dicucu hidungmu dan hanya mengekor saja? Kalimantan, ayo bangkit. Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, bangkit.
dari tidurmu. Ini adalah waktu buat kita untuk harus pisahkan kita dari bangsa penjajah ini. Timur-timur sudah terlepas, itu contoh bagi Anda sekalian. Maluku, ayo bangkit. Jangan hanya ribut-ribut saja di sana, tapi bangkit dan bicara. Tapi kalau kalian terlambat, kami akan terlepas duluan. Ya. Saya mau kasih tahu bahwa banyak sekali orang-orang hebat di atas di Indonesia ini, banyak sekali. Tapi orang-orang hebat, orang-orang yang punya nurani, orang-orang yang berjuang luar biasa ini tidak dipakai oleh negara yang dipimpin oleh orang-orang serakah dan rakus. Dan ini adalah waktu buat kita sekarang. Apa yang saya bicara ini, tolong kamu yang jangan, orang-orang Indonesia Barat, kamu orang Papua jangan mau diinjak-injak, jangan mau terus dijajah. Kamu bergaya pakai dasi, pakai segala macam, tapi sesungguhnya bergaya di dalam kandang, bergaya di dalam penjara, bergaya di dalam kurungan burung, sangkar burung. Meskipun sangkar itu terbuat dari emas, tapi kamu tetap adalah ada di dalam penjara itu. Tidak ada guna sama sekali kalian. Sekarang ayo, saya tunggu kalian. Mari bersama-sama. Kita rebut ini. Turun. Pakai apa yang ada padamu. Turun. Lakukan sesuatu sekarang. Selamatkan bangsamu. Freedom is a must. Independent is a must. Enough is enough. Cukup sudah. Tapi kemerdekaan itu adalah suatu keharusan bagi kita untuk segera memperjuangkannya. Saya mau kasih tahu bahwa perbedaannya sangat menyolok sekali. Bintang Kejora telah mengorbankan terlalu banyak orang di atas tanah ini. Tapi tidak pernah merdeka-merdeka juga. Kenapa begitu? Harus bertanya. Kenapa Tuhan tidak izinkan hal itu sampai sekarang ini untuk kalian merdeka? Ya. Sementara 14 Desember kami tidak pernah mengorbankan satu nyawa pun, tidak pernah, ingat. Satu nyawa pun kami tidak korbankan itu. Selama kami berjuang sampai saat ini. Tapi saya heran, kalian ini mau dibunuh terus itu bagaimana? Otak kalian itu ada di mana? Sadar atau tidak, para pemimpin ini, aktivis-aktivis yang suka bicara banyak. Kalau Anda tidak mampu, sadarlah, jangan paksakan diri. Ada orang lain yang lebih mampu, tetap dia kerja dalam diam. Dia lebih memposisikan diri di dalam tempat yang sunyi dan kerja. Tetap kalian tidak lihat itu. Saya sudah bilang Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan seluruh dunia. Tapi saya Dr. Anus Paiki datang untuk menyelamatkan Anda sekalian dari penindasan penjajahan Indonesia ini. Tanpa ada satu butir peluru yang keluar dari mulut senjata, tanpa ada setetes darah yang mengalir, tanpa ada satu nyawa pun yang melayang. Tapi saya ingin semua orang di atas tanah ini harus bangkit, bangun pagi dia harus tersenyum. Anda kaya tapi Anda miskin di atas tanahmu yang kaya. Anda jadi gubernur, Anda jadi bupati, tapi setelah Anda duduki posisi itu, Anda pergi mengemis di Jakarta minta uang, padahalnya Anda duduk di atas Anda punya emas, kekayaan. Saya sangat menyesal sekali dengan orang-orang Papua yang otaknya itu hanya dicuci, tidak mau merestorasi pikirannya, tidak mau mengadakan pembaruan dalam hidupnya, tidak mau merevolusi kehidupannya untuk mencapai sesuatu yang lebih mulia. Tidak ada. Saya sangat menyesal. Kalian orang Papua ini terlalu bodoh, kamu lebih bodoh daripada bangsa-bangsa lain yang di dunia ini, kan? Ada orang Cina, ada seorang ibu, dia seorang Cina, dia katakan kalau kamu orang Papua ya tidak merdeka, maka kamu adalah bangsa yang paling terbodoh di atas dunia ini. Kamu punya kekayaan, tapi kamu miskin di atas kamu punya tanah, lalu kamu diinjak-injak, ditindas, dijajah, dibunuh, bahkan mau dilenyapkan, dihabiskan dari dunia ini. Tapi kamu masih mau terus duduk diam. Sangat menyesal. Jadi yang bodoh itu kamu orang Papua, ya sendiri. Jangan salahkan Indonesia. Hakim Pak Habol dia bilang begini, bahwa kamu itu sama dengan anjing bodoh, bukan manusia yang bodoh, tapi anjing yang bodoh. Itu menurut Hakim Pak Habol. Dan saya pikir itu tidak salah. Saya bicara tegas kepada Anda supaya kalian bisa emosi itu bangkit, jiwamu bangkit dan semangat untuk mari kita rebut kemerdekaan kita dengan damai. Saya cukup ada, saya bertanggung jawab untuk Anda. Ayo, kumpul apa yang kau punya. Do what with what you have.
Do what with what you have, because the people, the colonialists, they just need what you have. They don't care about your life. Even they kill you, they don't care about you. Remember what I'm saying now. Independent is a must. And enough is enough. Ingat, is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Cukup sudah. Hari ini saya bicara kepada Anda sekalian. Kemerdekaan itu harus ditaruh di atas suatu aturan yang baik dan benar. Bukan taruh tidak karuan adat seperti yang di hutan sekarang yang ditaruh. Pemimpinnya jalan lain. Anggotanya di lapangan jalan lain. Itu bukan perjuangan namanya. Itu tindakan kriminal. Tapi organisasi yang benar memperjuangkan suatu kebenaran adalah organisasi yang kuat dan sehat baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Adik-adik yang saya sayang, Jonan Ari dan teman-teman yang ada di luar, jangan bikin diri hebat di luar. Kerja Anda hanya melapor diri saja. Jangan bikin malu. Kami ada di dalam, tidur tidak nyenyak, tapi kami berjuang dengan cara yang terpuji dan bermartabat. Dengan tidak mengorbankan siapapun. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi buat Anda sekalian. Jangan taruh orang saja hanya sebagai boneka. Dicucu, dipakai ke sana kemari. Saya masih duduk dan tunggu. Janji Tuhan. Tuhan tidak pernah menipu saya. Tuhan tidak pernah menjadi pembohong buat saya. Tapi janjinya akan digenapi di dalam diri saya dan di atas tanah ini. Bagi siapa yang mau mendengar. Kalau tidak pun Tuhan akan bertindak dengan caranya yang heran dan ajaib. Saat dan waktunya akan tiba. Dan ini adalah waktunya itu untuk saya mulai bergerak. Bagi Anda yang dengar pesan saya hari ini. Lakukan apa yang Anda punya. Dan mari bersama-sama dengan saya. Saya tidak minta banyak. Anda tidak perlu ikut saya juga. Saya sendiri tidak apa-apa. Tapi Anda dukung dengan apa yang Anda punya. Kalau Anda punya uang, Anda punya apa saja. Bisa. Lakukan sesuatu. Mari kita bebaskan negeri ini. Ya. Saya merasa ini ada hal yang sangat penting yang saya perlu sampaikan buat Anda semua. Jangan menganggap bahwa Anda dengan senjata yang Anda punya sedikit itu Anda memerdekakan tanah ini. Tidak ada, saya mau kasih tahu, tidak ada. Mau perang sampai habis-habisan juga Anda tidak punya apa-apa. Anda tidak akan mungkin melawan Amerika dan lain-lain. Anda mau pakai hukum model apapun tidak bisa. Anda yang harus pakai adalah politik hukum. Dan itu ada di bawah kewenangan saya sekarang ini. Anda mau kerja? Mari kita kerjasama. Indonesia sudah mulai hancur-hancur. Pernyataan Bapak Prabowo sudah hancur, sudah karuan adat saja. Dia bilang orang Indonesia yang tidak merasa Indonesia sudah harus lari ke luar negeri. Ya, dia mau sita penggilingan padi karena mereka mendapatkan keuntungan 2 triliun. Kira-kira hitungannya bagaimana? Ini hanya laporan-laporan bodoh. Dengar apa langsung bicara, tidak mau telusuri. Dia sudah sama sekali tidak kekurangan hikmat untuk memimpin negeri yang besar ini. Ya, dia pakai orang-orang yang tidak ada guna. Serakah dan rakus semua. Orang-orang hebat seperti Dendi Laksono, Liasar, dan segala macam. Orang-orang hebat tidak dipakai. Tapi justru pakai orang-orang yang serakah dan tidak ada guna. Yang merusak negeri ini. Ada jenderal-jenderal yang hebat-hebat. Saya punya guru-guru yang ngajar saya itu jenderal-jenderal yang hebat. Saya angkat topi dan salut buat mereka. Mereka yang membentuk saya seperti yang sekarang ini saya bicara. Ada Letnan Jenderal Mujiato. Saya ingat mereka. NKFND, Brigjen NKFND. Teman-teman saya Kaulan Sgiarto. Faisal. Orang-orang hebat. Mereka yang menyiapkan dan kami sama-sama. Saya bersyukur untuk bisa bertemu dengan guru-guru hebat ini. Otaknya cemerlang tapi tidak dipakai. Menjadi menteri atau apapun tidak ada. Dan memang ini adalah waktunya untuk negara ini dihukum karena selalu mengutuk bangsa Israel. Dan ini adalah kutukan dari Israel. Dari hukum, apa Yahweh Elohim sekarang kutukan itu berlaku. Dan tidak akan pernah berakhir sampai Indonesia ini akan hancur. Sampai Papua akan terlepas dari tanah ini. Dan di bawah pimpinan saya kami akan terlepas. Saya tunggu kehadiran. Kapan Prabowo suruh dia punya orang datang ketemu saya. Jangan kau pikir kau akan berhasil dan kuat dan bertahan. Jadi mau berbuat seenaknya. Tidak. Ya. Saya kasih tahu sama teman-teman yang baru saja dibunuh. 2 orang atau suami istri yang dibunuh itu dengan cara yang tidak hormat, tidak terpuji di hutan itu. Itu saya mau kasih tahu. Tubuhnya memang mereka hancur. Dibunuh dengan cara yang tidak bermartabat.
menghina kemanusiaan dengan alasan untuk kepentingan Papua Merdeka, dengan alasan bahwa mereka mata-mata. Tapi saya mau kasih tahu bahwa darah mereka itu akan berseru, berteriak dari tanah sampai ke surga rumah Bapa, dan Tuhan mendengarkan itu. Dan jangan Anda pikir bahwa Anda lolos, bebas dari tindakan itu. Tidak ada. Anda juga akan petik buahnya. Anak cucu dan generasi akan petik buahnya. Jangan pikir tidak ada hukum. Karena ada kasih jadi tidak ada hukum. Tidak ada. Di atas kayu salib tergantung Yesus menggenapi keadilan itu. Bahwa keadilan, hukum dan kasih dipertemukan di sana. Saya pikir ini yang saya harus sampaikan kepada Anda. Jangan sekali-kali persalahkan Indonesia. Indonesia tidak salah. Mereka diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk Anda supaya Anda mengerti what's the meaning of the independent. Supaya Anda mengerti arti dari sebuah kemerdekaan itu. Anda mengerti arti dari sebuah perjuangan itu. Tapi ada perjuangan dengan kekerasan, ada perjuangan yang dengan hati nurani. Ada perjuangan yang memberikan kesejukan, tapi ada perjuangan yang bukan memberikan kesejukan. Di atas tanah ini, iblis dan malaikat sama-sama bekerja. Iblis dengan Tuhan sama-sama bekerja. Nanti kita lihat siapa yang menang. Ya. Dengan moto one people one soul itu tidak akan pernah mempersatukan kalian, toh. Kalian bilang kalian satu jiwa, satu bangsa, tapi presidennya 7. Apakah itu namanya one people one soul? Ideologi apa itu yang bisa mempersatukan kamu? Tidak ada. Kecuali hanya satu Tuhan sebagai gembala yang bisa mempersatukan semua orang, yang semua suku bangsa 250 sekian suku bangsa yang ada di atas tanah ini hanya bisa dipersatukan dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan gembala kami dalam perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia Barat. Tuhan adalah gembala kami. Tuhan adalah gembala kami. Ingat, Tuhan adalah gembala kami. Tuhan lebih besar dari masalah perjuangan kemerdekaan Anda. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan dengan cara yang heran dan ajaib, di luar kemampuan Anda, di luar pikiran Anda yang bodoh itu. Tuhan mampu. Hari ini saya bicara, dan Anda harus dengar. Pendeta-pendeta jangan terlalu sibuk dengan nonton, dengan gereja-gereja jangan sibuk juga dengan itu. Ideologi-ideologi pemimpin-pemimpin yang bikin rusak perjuangan tanah ini. Yang mengorbankan Anda sekalian tanpa hasil. Ya, sejak 60-an sampai sekarang kalian bisa hitung, toh? Berapa banyak nyawa yang jadi korban di atas tanah ini, di antara Indonesia dengan kalian. Terus kalian mau tetap begitu? Tidak ada cara lain lagi, kan? Memang itu cara berpikir kalian hanya sebatas itu? Saya sangat heran sekali. Saya pikir ini sudah cukup saya bicara. Tapi saya akan muncul lagi dan akan bicara lagi. Ya. Ini adalah waktunya buat kita untuk harus terlepas. Ini adalah waktunya. Ini adalah waktunya untuk kita. This is the right time to get our independence. And let them go their way. Let Indonesia go their way. And we go ourselves. We go our way. Dengarkan itu baik-baik. Mari kita kerja. Terima kasih banyak untuk pendengar, teman-teman, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, yang sudah dengar pesan saya hari ini, tolong merapat. Yang melihat kebenaran ini jelas, tolong merapat. Kita segera rebut ini kemerdekaan. Dalam waktu dekat. Di bawah pimpinan saya, kita coba. Mari. Bukan kita sendirian. Saya bertindak hari ini, Tuhan juga ikut hadir dan bertindak. Kunci itu ada di tangan saya. Saya berani katakan ini karena saya tahu sesuatu. Ingat, saya katakan ini karena saya tahu sesuatu. Dan apa yang saya tahu itu Anda tidak tahu. Tapi saudara percaya, mari kita selesaikan kemerdekaan ini. Dengan cara yang bermartabat, mengedepankan kemanusiaan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati Anda, Tuhan menyertai Anda, Tuhan memberkati Melanesia Barat, Tuhan memberkati Amerika, Tuhan memberkati Israel, Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita duduk bersama-sama selesaikan persoalan ini dengan jiwa yang besar, dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang tenang. Tuhan pasti membela kita. Kebenaran itu pasti menang. Kebenaran pasti menang. Kebenaran pasti menang. Satya Eva Jayanti. Kebenaran pasti menang. Kebenaran pasti membela dirinya sendiri karena dia adalah kebenaran. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan shalom.